Pemirsa, lalu mengapa Kaisang didorong PSI untuk maju di Pilkada Kota Depok dan apa strategi PKS menghadapi Kaisang Pangarep? Kita akan membahasnya bersama politikus PSI Ade Armando serta juru bicara PKS Muhammad Khalid. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum Mbak Fitri, Bang Ade. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ke Bang Ade terlebih dahulu. Jadi sebetulnya tafsiran dari Depok pertama ini apa? Apakah memang bentuk deklarasi maju Pilkada Depok? Atau apa nih Bang? Atau mau launching produk jangan-jangan? Launching produknya namanya Kaisang. Iya, jadi kalau ini Anda kan nanyanya ke PSI kan, artinya kalau buat PSI ya memang kami itu sudah memutuskan untuk mendukung majunya Mas Kaisang sebagai calon wali kota Depok ya. Ini sebetulnya yang pertama mendorong Mas Kaisang atau yang mengangkat nama Mas Kaisang bukan PSI loh ya. Sebelumnya beberapa bulan sebelumnya sebetulnya sudah muncul ada dukungan dari kalau tidak salah relawannya Ganjar ya. Nah, cuman waktu itu barangkali tidak terlalu ramai dibicarakan dan PSI tertarik melihat menarik ya kalau sampai Mas Kaisang ini juga kita dukung untuk maju ke wali kota Depok, dan antara lain karena partainya Bung Khalid ini memang udah begitu lama berkuasa kan di Depok selama 20 tahun terakhir, dan kita pikir ya layaklah untuk mengajukan orang secemerlang Kaisang untuk menjadi calon wali kota di sana. Baik, Bang Ade, tapi kan figur Kaisang ini sudah pasti melekat dengan PDIP. Nah, kenapa PSI memilih mengendorse Kaisang untuk maju sebagai calon wali kota Depok? Ya, pertama yang kita lihat kan orangnya ya. Mas Kaisang itu kita pikir sebagai tipe seorang tokoh, tipe kandidat yang akan bisa bersaing di Depok yang sangat kompetitif loh. Itu luar biasa kekuatan PKS di sana. Jadi yang bisa maju di sana di Depok untuk menghadapi calonnya PKS siapapun dia nanti itu harus yang kualitas premium, nggak bisa kualitas average aja ya. Dan kalau disebut melekat pada PDIP kan tidak benar begitu ya Mbak ya. Kaisang memang putranya Jokowi ya, tetapi Jokowi yang PDIP itu adalah Jokowi dan Gibran. Kaisang sendiri belum masuk ya, dan sebenarnya sudah ditawarkan oleh Bu Puan kalau nggak salah terakhir ya. Tapi kan dia juga belum menyatakan bersedia masuk ya, belum tentu dia masuk loh ya. Dan kalau misalnya ada penjelasan dari pimpinan PDIP bahwa sebetulnya ada sebuah semacam aturan main di dalam PDIP bahwa kalau ada seorang anggota keluarga PDIP itu mengajukan diri sebagai calon pimpinan daerah, itu harus didukung oleh PDIP. Itu kan kita nggak tahu, semua nggak ada yang tahu. Itu hanya aturan internal PDIP. Jadi itu kira-kira. Oke, kita ke Pak Khalid nih. Pak Khalid, dengan kemudian mungkin disebutnya ataupun PSI mengendorse Kaisang sebagai calon wali kota Depok nih, PKS ada sedikit kekhawatiran atau seperti apa nih? Kami sangat welcome ya dengan siapapun yang akan bertanding, berkompetisi dengan fair, sehat, demokratis. Jadi PKS ini fokus sekarang saat ini ya kader-kadernya, terutama di Depok, kepala daerah dan wakil kepala daerahnya adalah menuntaskan janji-janji politiknya, memenuhi ekspektasi warga, dan menunaikan program-program unggulannya. Jadi bagi kami, Mas Kaisang maju atau tidak maju itu bukan menjadi fokus kami saat ini. Jadi PKS, Pak Khalid, tapi sosok Kaisang menurut Anda apakah dapat menjadi rival berat bagi PKS? Program-program kerja dari Kota Depok. Bagaimana? Menurut Anda ataupun menurut PKS, apakah sosok seorang Kaisang ini bisa menjadi rival berat bagi PKS di Depok? Sekali lagi, yang paling penting dan first thing first, yang paling prioritas buat kami adalah apakah Kaisang atau bukan Kaisang, itu bukan menjadi suatu hal yang sangat penting buat kami saat ini, karena kami fokus sebagai petahana pemerintah Kota Depok ingin menuntaskan program-program unggulan. Seperti misal saat ini PKS, saat ini Pemkot Depok mendapat penghargaan sebagai salah satu
kota terbaik dalam pengentasan kemiskinan. Kita masuk 5 kota terbaik dalam pengentasan kemiskinan. Kita ingin menaikkan bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dalam proses pengentasan kemiskinan. Kemarin Depok juga mendapat penghargaan sebagai salah satu kota kreatif yang mewakili Indonesia di pentas dunia atau di UNESCO. Inilah yang ingin kita tunjukkan. Karena bagi kami, petahana, ya, Pemkot Depok harus berusaha sebaik mungkin menyerap aspirasi dan menunaikan program-program yang memenuhi harapan rakyat. Sehingga ketika program-program itu ditunaikan dengan baik, maka insya Allah kepercayaan dari warga akan diberikan kembali kepada kader-kader kami. Kami percaya hal tersebut.